Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Terima kasih ya Tuhan. Ku tahu hidupku
kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengubahkan setiap kami lewat firman-Mu yang akan disampaikan. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan, menerima yang terbaik dari Engkau. Layakkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat sama-sama firman Tuhan. Saat ini saudara, mari saudara kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang pertama. Ya, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama, sama-sama kita bangkit berdiri. 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23, kita baca bagaimana kisah tentang kelahiran Yesus. Kita sudah baca tadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana ketika Maria dan Yusuf ini, Maria dinyatakan atau dipercayakan, ya, dipercayakan untuk mengandung bayi Yesus tanpa proses biologis, ya, karena dikandung oleh Roh Kudus. Yusuf saat itu belum menjadi suami dari Maria. Oleh sebab itu, dia merencanakan untuk meninggalkan Maria. Tetapi dalam rencananya itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, ya. Dan malaikat berkata bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara, kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Di situ dituliskan bagaimana kalau bayi
yang dikandung oleh Maria ini, yang dinamakan Immanuel itu, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, perjanjian lama ya menubuatkan tentang Immanuel. Perjanjian baru juga menyatakan kembali tentang Immanuel. Hal ini sebenarnya menegaskan kepada saya dan saudara, bagaimana bahwa Allah kembali mau memberikan peneguhan bahwa sebenarnya Dia menyertai kita. Allah tidak meninggalkan kita. Kita berikan tema firman Tuhan pada saat ini, Immanuel. Allah beserta kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan, ya saudara memperhatikan firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di sini saudara akan menemukan bagaimana ketika Allah memerintahkan, ketika Allah menugaskan, ketika Allah menyatakan firman-Nya, baik itu semasa bangsa Israel sampai kepada zaman Yesus Kristus saat perjanjian baru. Di situ Allah memberikan jaminan ketika Dia memerintahkan kita. Selalu ada jaminan. Jadi semua perintah Tuhan itu pasti disertai dengan jaminan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat hidup kita semasa di awal-awal dengan hebohnya, dengan gemparnya virus corona di tahun 2019 dan juga gempar di Indonesia di awal tahun 2020. Hal itu cukup membawa kita masuk di lembah kelam. Tetapi saudaraku, seperti Daud berkata, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itu yang selalu ada untuk aku. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut melangkah dalam hidup ini. Karena Dia Immanuel. Amin. Kalau Allah menegaskan dalam perjanjian lama dan kembali saudaraku, dinyatakan, dilahirkan. Firman itu menjadi daging di perjanjian baru lewat bayi Yesus Kristus. Itu berarti saya dan saudara kembali diingatkan bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan izinkan kita harus menyelesaikan soal, berarti Tuhan sudah menyiapkan jawabannya. Amin. Tidak ada soal yang tidak ada jawabannya. Oleh sebab itu, apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang harus kita jalani, mungkin itu soal yang begitu berat bagi saya dan saudara. Tetapi percaya bahwa ada jawaban yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Untuk hidup disertai Tuhan, apa yang harus terjadi atau apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Bagaimana kita mengalami yang namanya Immanuel itu?
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Miliki jati diri iman yang jelas. Bukan abu-abu. Jadi kita harus jelas iman kita. Identitas kekristenan kita itu jelas. Jangan abu-abu. Kadang-kala kita berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan segala sesuatu benar. Menurut kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi sepertinya kita tidak menikmati yang namanya Immanuel. Kita tidak menikmati Allah beserta kita. Mungkin kita punya identitas iman yang salah. Identitas iman yang abu-abu. Tidak berani menyatakan iman kita di hadapan orang lain. Alkitab berkata bahwa jika kita malu mengaku Dia di hadapan manusia, maka Allah pun akan tidak mengakui kita. Oleh sebab itu saudaraku, miliki iman yang pasti, identitas iman yang jelas. Sehingga kita menikmati yang namanya Immanuel. Kalau kita berkata bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan itu mana? Karena yang aku hadapi selalu masalah dan masalah. Saudara, bukan berarti ikut Tuhan tanpa masalah. Tidak. Ikut Tuhan ada masalah. Memang ada masalah. Tetapi ada penyelesaiannya. Amin. Memang ada masalah. Tapi ada penyelesaiannya. Asalkan identitas iman kita jelas. Kita lihat di dalam Matius pasal 28. Saudara lihat dalam Matius pasal 28. Ayatnya yang ke-16. Saudara lihat bersama Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 mulai. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara lihat pada ayatnya yang ke-16. Saudara lihat ayat yang ke-16 di situ. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Minus Yudas, ya. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kalau identitas kita jelas, kita akan mengikuti apa perintah Tuhan. Ke-11 murid ini mengikuti apa yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan pada ayat yang ke-17, saudaraku lihat, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Kalau kita miliki identitas iman yang benar, yang jelas, maka kita pun akan menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang jelas. Amin. Bukan Tuhan yang tidak kelihatan, bukan Tuhan yang kita masih ragu akan siapa Dia. Tapi kita menyembah Tuhan yang jelas. Dia yang sudah datang ke dalam dunia. Dia yang datang menyelamatkan saya dan saudara. Dia yang sudah mati dan bangkit menyiapkan tempat bagi saya dan saudara ketika Dia naik ke surga. Itu Tuhan yang jelas. Kalau kita punya Tuhan yang jelas, kenapa kita hidup tidak jelas? Iman kita tidak jelas. Karena Allah kita adalah Allah yang jelas.
Bukan Allah abu-abu, bukan. Tapi dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menebus saya dan saudara. Karena kasih-Nya. Bukan karena kebenaran diri kita. Bukan. Tapi karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Berarti kasih-Nya itulah yang menemukan saya dan saudara. Bukan karena kita benar. Tapi karena kasih. Itu jelas saudara. Oleh sebab itu kita juga punya iman kasih yang jelas di hadapan Tuhan. Itu harus ada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk hidup disertai Tuhan. Maka kita harus memiliki tadi yang pertama. Jati diri atau iman yang jelas di hadapan Tuhan. Bukan abu-abu. Dan saudara lihat lagi pada ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ragu-ragu menyembah dia? Untuk hidup disertai Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal Tuhan kita. Amin. Kita harus mengenal Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita sama dengan pengajar-pengajar yang tercatat di dalam Matius. Dikatakan bahwa Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Hati yang mengenal dia akan membuat hati kita menyembah dia. Hati yang mengenal dia akan mendorong hati kita, roh kita untuk menyembah dia. Tapi kalau hati tidak mengenal dia, kalau kita tidak mengenal dia, hati kita ini, saudaraku, tidak ada rasa gregetnya untuk kita datang kepada dia, untuk menyembah dia. Sebab ketika kita tidak mengenal dia, saudara, walaupun dia hadir, kita tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Ketika Tuhan hadir, tapi kalau kita tidak mengenal dia, kita tidak akan melakukan sesuatu seperti dikatakan dalam ayat 17, dikatakan beberapa orang ragu-ragu. Mereka tidak menyembah. Mereka ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah katakan bahwa kita ini Kristen. Kita ini anak Tuhan. Tapi kita masih ragu dengan dia. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita saat ini, bertobat. Karena apa? Allah kita, kasih-Nya itu global, luar biasa. Jadi kalau kita masih khawatir untuk menghadapi tahun 2022, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita belum mengenal dia. Karena sekali lagi, sebelum Yesus lahir,
sebelum firman menjadi manusia, sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa Dia Immanuel. Amin. Kenali Allah kita. Dia Immanuel. Dia beserta kita. Saudaraku, kita berkata bahwa kita sudah memiliki iman dalam Yesus. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Dia, tapi kita masih ragu dengan jaminan penyertaan Tuhan. Kita masih ragu, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, kalau itu memang terjadi, ada dalam hidup kita, kita ragu, mari kita mau perbaiki. Ya, perbaiki hati kita, iman kita. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau ada bersama dengan aku. Engkau Immanuel. Engkau beserta dengan aku. Mengapa kita ragu? Karena kita tidak mengenal secara dekat dengan Dia. Kalau kita mengenal dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan ragu, saudara. Kadang-kala anak-anak Tuhan begitu banyak anak-anak Tuhan yang ragu dengan hidup mereka, dengan keluarga mereka, dengan masa depan mereka, dengan bisnis mereka, dengan pelayanan. Hamba-hamba Tuhan pun ragu dengan pelayanan yang dipercayakan. Karena tidak mengenal Allah dengan dekat. Saudaraku, kalau kita mengenal dekat dengan seseorang, walaupun apapun yang terjadi, tapi kita tetap percaya bahwa dia nggak akan melakukan hal yang tidak baik terhadap saya. Kalau kita mengenal seorang Bapa, Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Tidak pernah Dia merancangkan hal yang jahat buat anak-anaknya. Apatah lagi Bapa kita yang di surga. Oleh sebab itu mengenal Tuhan, mengenal Dia. Tidak mengenal Tuhan, maka kita ragu dengan hidup kita. Oleh sebab itu, miliki kepastian bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara lihat, 2 tahun berjalan, kita ada dalam lembah kelam secara global. Tetapi, apakah Tuhan biarkan kita? Tidak. Tuhan tidak biarkan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara, kadang-kala kita nggak sabar. Kita pengen aku pengen tahu hidupku sampai di tahun 2022 akhir, Tuhan. Kita lupa. Kalau dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Saudara, di zaman dulu, sepatu-sepatu, ya, kasut orang di zaman dulu, itu ada pelita di depannya. Dan itu nyalanya tidak besar. Karena apa? Baju mereka itu kan panjang. Ya kan? Bajunya mereka panjang. Jadi kalau nyalanya terlalu besar, berapi-api kayak gitu, terang banget gitu, sampai menerangi di langkah-langkah selanjutnya, itu bisa kebakar. Oleh sebab itu nyalanya sedikit atau kecil aja, hanya untuk setiap langkah. Berikutnya lagi, langkah berikutnya lagi, langkah berikutnya lagi. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku.
menerangi setiap langkah hidup kita. Langkah demi langkah, step by step. Bukan langsung kita katakan, Tuhan, aku pengen tahu sampai ke depan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang datang ke hamba-hamba Tuhan yang dipikir hamba Tuhan ini bisa menubuatkan dia, meramal tentang masa depannya. Padahal Tuhan katakan bahwa penyertaanku sempurna dalam hidupmu. Langkah demi langkah. Kalau Tuhan sudah menolong kita di hari-hari kemarin, percaya bahwa penyertaan Tuhan Allah beserta kita di langkah-langkah selanjutnya. Amin. Percaya itu, saudaraku. Dia Immanuel. Kenali Tuhan. Ya, kenalilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang menyebabkan beberapa orang di antara murid-murid, ya, yang bersama-sama dengan murid-murid ragu-ragu. Ya, ragu-ragu karena mereka tidak mengenal secara dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk hidup disertai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita dikenal oleh Tuhan. Itu penting. Bagaimana ada jaminan dari seseorang untuk kita? Entah itu sahabat kita, orang-orang yang kita ketemui dan kita katakan ini dan itu, kita minta jaminan dalam hidup kita, tapi dia tidak mengenal kita. Mana mungkin dia mau? Tapi kalau dia mengenal kita, pasti ada jaminan. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kasih-Nya itu tercurah dalam kehidupan saya dan saudara. Jaminan Allah itu melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya, saudara, percaya. Bagaimana supaya kita dikenal oleh Tuhan? Kita harus mengasihi Dia. Amin. Karena dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, coba saudara buka. 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayatnya yang ketiga. Saudara baca di situ dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bagaimana supaya kita dikenal oleh Allah? Kita harus mengasihi Allah. Tapi kalau kita main hitung-hitungan dengan Allah, kita main hitung-hitungan dengan Dia, segala sesuatu kita perhitungkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana bentuk kasih kita itu kepada Dia? Kasih yang bagaimana? Jangan sampai ketika kita datang bahwa kita katakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Aku sudah melayani Engkau. Aku sudah melakukan ini dan itu untuk Engkau. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal Engkau. Enyahlah Engkau. Ngeri, saudara. Karena apa? Tetapi orang yang mengasihi Allah berarti kita lakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Ya. Lakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Ini penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat penting. Ternyata segala sesuatu itu harus didasari oleh kasih. Kasih inilah yang membuat Allah mengenal kita.
Jadi kita melayani, kita melakukan segala sesuatu, tapi tanpa kasih, Allah tidak mengenal kita. Orang yang mengasihi Allah, lakukan segala sesuatu dengan kasih, maka kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Allah. Amin. Lakukanlah dengan kasih. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang kasih itu, Dia yang datang untuk orang berdosa, menjadikan kita benar, menjadikan orang berdosa itu benar. Karena pengorbanannya, karena tebusan darahnya, Dia menebus saya dan saudara. Kita yang salah dijadikan benar. Dan menggantikan kesalahan-kesalahan itu kepada Dia. Ditimpakan kesalahan-kesalahan kita itu kepada Dia. Karena kasih-Nya. Oleh sebab itu, yang Dia kenal itu adalah kasih, bahasa kasih. Dia mengenal. Tapi kalau kita lakukan dengan kebanggaan, Allah tidak mengenal itu. Ya. Melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, maka dikatakan orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buat hidup kita ini dikenal oleh Allah. Miliki kasih akan Tuhan. Ya, miliki kasih akan Tuhan. Supaya kita belajar firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, tetapi setiap hari kita tidak pernah menjamah ini. Tidak pernah membaca Alkitab. Tidak pernah membaca firman Tuhan. Jangan. Oleh sebab itu, kita sepakat. Ya, kami saya sama Bapak Gembala, kita sudah sepakat. Kita mau mengajak jemaat Tuhan. Untuk punya Alkitab, bawa Alkitab. Ya, sehingga bisa ditandain, bisa dipelajari ulang bersama dengan keluarga. Pelajari firman Tuhan. Di rumah, saudara baca firman, itu ditulis, dicatat, rema apa yang saudara dapat. Saudara bisa bagikan di grup. Ya, setiap hari saudara bisa bagikan di grup rema apa yang saudara dapat. Ya. Supaya kita bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan. Buatlah Dia mengenal kita. Amin. Buatlah Allah mengenal kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Allah mengenal kita dan kita hidup dalam kebenaran, maka kita percaya bahwa jaminan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bahwa Dia Immanuel. Amin. Dia Immanuel. Puji Tuhan. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Cinta, kami setia Tuhan.
cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau Allah yang menjamin setiap kami Tuhan. Kami tidak takut melangkah. Terus kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memegang tangan anak-anak-Mu. Tuhan, ketika anak-anak-Mu bekerja, Engkau memberkati setiap tangan anak-anak-Mu, setiap tangan umat-Mu yang mengerjakan apapun, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dengan ajaib. Buat anak-anak-Mu yang sedang mengandung, Tuhan, biarlah janin tumbuh sehat dalam kuasa-Mu, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan sampai masa melahirkan, sampai masa lahiran, semua ada di dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, mari Engkau tahu dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu akan kembali bekerja. Tuhan, baik yang ke toko, yang ke gudang, yang bekerja, yang buka depot Tuhan. Tuhan, mari yang sebagai guru Tuhan kembali mengajar. Tuhan tolong Tuhan, yang sebagai pegawai di pemerintahan maupun Tuhan sebagai pegawai swasta. Tuhan, Engkau yang menolong, Tuhan yang memberkati, yang melayani. Tuhan, Engkau memberkati dimanapun sebagai ibu-ibu rumah tangga. Tuhan juga memberkati apapun yang dikerjakan, yang dikelola anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang memproteksi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan sebentar ketika anak-anak-Mu kembali ke rumah, Engkau Allah yang menyertai. Engkau yang melimpahkan berkat-berkat yang tidak terbatas. Engkau memberkati berkat-berkat yang luar biasa. Anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan pun memberkati mereka dengan luar biasa. Berkat-berkat ilahi tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami tadahkan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat daripada Allah Bapa. Berkat dari Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berkat daripada Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat Tuhan yang ajaib berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.